Dari perdagangan konten, sebelum mulai seperti biasa kita intro dulu. Let's go. Nah, jadi sekarang ini di depan gua ada HoloLens Mars 400S. Apa itu? Dan di sini gua akan menjelaskan tentang apa itu Image Transmission System. Gua akan menjelaskan dengan kamera ini. Ini mah contoh aja ya. Misalkan ya, di sini ada kamera nih ya. Kamera ini adalah komputernya. Di transmit, nah terus di receive oleh layar, diterima oleh layar gitu. Sama halnya dengan komputer, misalkan ya komputer ada CPU-nya, transmit ke layar, di receive atau diterima ke layar. Nah, apa itu HoloLens Mars 400S di dunia filmmaking profesional? Itu adalah Image Transmission System. Jadi sebelum kita mendalam, kita buka dulu aja produknya apa aja ya. Oke, di sini gua ada manual book. Nah, isinya adalah ini. bukan. Nah, di dalamnya ada ini, Pak. Isinya di sini cuma ada transmitter, receiver, dan ini box untuk perkabelan-kabelannya. 5 antenanya, pemancar sinyalnya ya. Nah, jadi ini adalah wujud receiver dan transmitternya ya. Ini parah sih, solid parah sih. Oke, jadi gampangnya gini aja. Misalkan ini kamera nih, dan lu colokin HDMI-nya. HDMI itu apa? HDMI itu port buat HDMI gitu. Nah, misalkan di sini ini adalah micro HDMI. Jadi kita colokin dulu aja ya. Jadi dari sini masuk ke transmitter. Dari sini dari kamera ke transmitter. Dari transmitter dikirim masuk ke receiver. Lu bisa nih HDMI outnya dikeluarin dan dicolokin ke layar lain. Seperti misalkan ke layar yang kayak begini. Atau selain dari ke layar eksternal kayak begini, lu bisa masukin ini ke TV men ya, ke TV. HDMI, karena TV kan ada HDMI-nya atau monitor yang ada HDMI-nya sama aja bisa. Jadi dari HDMI out ini colokin ke TV. Hasilnya kayak begitu. Ini juga monitor eksternal juga gitu. Jadi dari sini lu colokin ke sini, ini bisa jadi layar dan lu bisa bawa jauh-jauhan gitu ya. Jadi misalkan sutradaranya duduk di mana, lihat kayak begini, dan lu kameramennya bawa kameranya di mana gitu, jauh gitu ya. Kita akan coba langsung gimana cara menggunakannya. Pertama lu pasang dulu si antenanya ya. Oke, jadi kita dikasih ini 5 biji ya. Gua nggak tahu kenapa harus 5 ya, padahal 4 aja udah cukup. Oke, kayak begini, dua-duanya jangan lupa. Oke, jadi kira-kira kayak begini penampilan HoloLens setelah dipasang antenanya. Box yang ada di dalam sini ini apa aja gitu ya. Kurudulkeun we nya. OTG ya, ininya Type C-nya, BAM ya, ini Type C. Oke, di sini gue dapet adaptornya buat colokin ke listriknya ya, kayak begini, dan juga ditambah ininya buat porti Indonesia ya. Ada yang kayak beginilah, pokoknya aksesorisnya. Lu bisa pakai aksesoris ini untuk kita tempelin di hot shoe, misalkan kayak begini ya. Nah, jadi udah kayak begini, lu bisa pakai ini di mounting kamera apa ya. Oke, jadi ini bisa kita pakai di mounting kamera lu ya. Mantap. Oke, jadi sekarang kita akan praktek aja gimana cara menggunakan alat ini ya. Karena di sini gue cuma punya satu baterai, yaitu baterai NPF ya. Jadi baterai ini lu nggak dikasih di paket pembeliannya, lu harus beli sendiri. Jadi gue cuma punya satu. Gue akan coba pakai di sini. Dan kalau kita on, ngek. Fan-nya berbunyi ya. Nah, lu bisa denger nih fan-nya bunyi ya. Ya, transmitternya ini pasang baterai dan kita pakai bersebelahan dengan kamera. Oke, jadi pertama gue akan gunakan colokan ini untuk si receiver. Jadi yang gue pakai listrik ini adalah receivernya. Kenapa? Karena receivernya ini akan kita gunakan buat di TV. Jadi TV kan kita nggak kemana-mana. Jadi gue pakai colokannya aja langsung masuk ke TV sini ya. Dan sekarang gue akan cobain ya, bawa jalan-jalan kamera ini seberapa jauh. Sebenarnya banyak juga hal yang mempengaruhinya. Kalau dari penjelasan dari produk ini katanya bisa sampai 400 feet ya, atau 120 meteran, sekitar segitu ya. Ada hal yang mengganggunya seperti pohon gede misalkan ya, atau tembok-tembokan yang misalkan belok ke tembok yang lain gitu, itu bakal lebih susah untuk nyari sinyalnya. Tapi kalau misalkan di lapangan bola ya, yang lurus aja gitu, nggak ada halangan ya, mungkin bisa 100 meter lebih gitu ya. Jadi itu enaknya pakai Image Transmission System. Dan ini adalah layar monitor yang gue pakai ke HP ya. Jadi ya kalau ini mikrofon yang gue sekarang pakai sekarang harmonik. Jadi ya kayak gini, dan lu bisa bawa ya, kayak begini, tuh. Oke, jadi gue jelasin sedikit dari kamera ini.
dia nge-transfer gambar ke transmitter lewat HDMI kabel yang ini ya. Dan dari transmitter ini dia kirim ke receiver ke sini. Diterima sama dia, lalu pakai HDMI ya, ini lu colokin ke TV. Jadi kayak begini. Jadi sutradaranya mau diam di sini aja nggak apa-apa. Lu bisa bawa ini kameranya. Nah, untuk konekin ke HP-nya gimana caranya? Jadi pertama lu buka aplikasi yang namanya HoloView dan lu ke kanan geser yang mana. Gue di sini pakai Mars 400S ya, yang ada S-nya. Nah, lu bisa pencet connect aja dan lu scan barcode-nya. Ada barcode-nya kan? Ya. Nah, kalau udah connect lu bisa dimintain password nih. Dan passwordnya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 dan ikuti aja. Buka lagi HoloLens-nya dan konekin ke Mars 400S and langsung connect ya. Jadi sekarang monitor HP lu ya, jadi ada di kamera lu. Di sini sekarang gue jalan ke depan. Oke, ini aman-aman aja kayaknya. Dan HP gue sekarang jadi monitor, Pak. Ini ada air hujan ya. Kira-kira kayak begitu ya. Ini adalah penampakan di dalam. Oke, jadi gue jelasin sedikit bahwa sekarang gue lihat layar ini di handphone ya. Lu bisa lihat di sini. Gue lihat layar kamera, layar monitornya. Gue lihat monitornya ini di handphone. Gue bisa flip ke depan ya. Dan di TV ini ada layar gue juga gitu. Jadi ini syuting memudahkan banget. Dan ini banyak channelnya ya. Kita coba next 1 2 3 4 5 6 7 8. Lu bisa konekin 8 channel sekaligus ya. Layar HP gue bisa dijadiin monitor ya, dan ini ke TV langsung. Gue sekarang pakai HoloLens Mars 400S. Mantap ya. Dari kasus COVID pun ini sangat berguna. Kemarin banyak filmmaker yang pakai alat ini supaya bisa social distancing dengan kliennya. Jadi mereka bisa lihat jarak jauh ya. Ya kira-kira kayak begitu aja gambaran dari Image Transmission System. Dan ini adalah HoloLens Mars 400S. Jadi alat ini alat yang paling murah di kelasnya, tapi ya keren gitu ya. Kita nggak dikasih baterai ya, bener sih. Misalkan gue udah beli ini dan gue nggak punya baterainya, sama kayak halnya gue sekarang, gue cuma punya baterai NPF ini cuma 1 gitu. Jadi gue cuma pasang di transmitternya aja. Untuk receivernya gue pakai colokan begitu ya. Di sini ada keterlambatan kalau nggak salah 0,01 detik ya, delay dari gambarnya. Jadi untuk lo fokus puller, tukang muterin fokus ya, kalau dalam filmmaking itu ada, jadi kameramennya nggak muterin fokus dia sendiri, nggak gitu. Kameramennya cuma fokus di gambar, ada fokus pullernya yang muterin fokus. Nah, untuk orang yang fokus puller itu ini kurang rekomendasi karena ada keterlambatan gambar, jadi agak susah juga untuk ngikutinnya. Tapi kalau untuk preview doang ini udah sangat worth it ya, karena bisa lo masukin ke TV, ke monitor, ke handphone pun bisa lo scan ya. Ini memudahkan lo kerja ya bro ya. Kalau lo pengen beli alat ini, cek aja linknya di description di bawah. Semoga bisa bermanfaat buat lo semua, and assalamualaikum. Dah.